Oke, halo Sagittarius. Readingan ini aku bikin untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke, dan ini adalah general reading, jadi bisa resonate bisa nggak buat kamu. Kalau nggak resonate jangan dipaksa, karena walaupun zodiaknya sama, belum tentu energi kamu yang ketarik. Untuk yang ingin dibacakan secara personal, kalian bisa cek daftar harganya di deskripsi di bawah video ini. Dan untuk kalian yang merasa readingan ini bermanfaat untuk kalian, kalian bisa like video ini untuk bisa membantu yang lain juga, dan untuk mensupport channel ini supaya terus berkembang dan terus membuat video-video baru. Oke? Sagittarius. Kita lihat main energy. Sagittarius. Five of Swords. Sagittarius di bulan Juli 2020. Page of Cups. Four of Pentacles. Ace of Pentacles. Page of Swords. Nine of Pentacles. King of Cups. Alright. Aku merasa entah ini kamu atau bukan, atau kalau bukan berarti ini orang terdekat kamu atau orang yang berhubungan dengan kamu ya. Aku merasa di sini ada seseorang yang mungkin merasa selama ini dia tidak punya tempat untuk mungkin bicara, mungkin dia agak sedikit introvert, atau mungkin dia merasa takut dihakimi ya, takut dijudge. Dan selain itu juga aku ngelihat dia mungkin merasa mungkin banyak sekali kekurangan dalam hidupnya dia, dan dia mungkin punya cita-cita, entah mungkin pengen settle dalam waktu yang cepat, atau mungkin dia ngerasa kok gue udah umur sekian gue belum bisa settle sendiri, gue belum bisa merasa sukses. Dan aku ngerasa dia punya drive yang sangat besar untuk merubah kehidupannya, tapi aku ngerasanya kayak dia nggak tahu harus mulai dari mana, dan dia merasa dia udah coba dengan jalan ini jalan itu, tapi kayak semuanya nggak, dia kayak cuman di tempat gitu, jalanin ini tuh, tapi kok kayaknya nggak ada yang pas buat dia gitu. Tapi sebenarnya aku ngelihat walaupun dia kecewa dengan keadaan, dengan situasi, tapi sebenarnya drive-nya itu menurutku masih ada. Cuman mungkin dia terlalu ngoyo untuk membuat hidupnya bener, itu terlalu ngoyo, tapi bukan dijalanin ya udah dinikmati prosesnya. Mungkin dia lagi suka apa, belajar apa. Jadi aku ngeliat ini orang yang agak memaksakan diri. Jadi kayak orientasi sama goal itu boleh, tapi sometimes kita lupa kalau kita terlalu ngegas gitu. Aku ngelihat orang ini pengen cerita sama kamu tentang apa yang ada di pikiran dia. Ya mungkin selama ini dia belum pernah terbuka sama siapapun tentang apa yang dia pikirkan, masalah-masalah hidupnya. Dia mau kelihatan mungkin selama ini sebagai orang yang stabil-stabil aja. Cuman sebenarnya dalemannya nggak sestabil itu gitu loh.
Aku ngerasa ada kemarahan di dalam dirinya dia karena dia merasa kok cuman dia yang harus bertanggung jawab, kok orang lain bisa sukses padahal kerjanya nggak sebesar gua. Jadi kayak ada perasaan unfair, nggak adil, hidup nih nggak adil gitu. Aku ngerasanya ke sana. Kayak hidup nih nggak adil ya gitu. Atau bisa juga ini adalah kamu. Jadi aku ngelihat kalau misalnya ini kamu, aku ngelihat kamu pengen apa ya? Pengen cerita kayak menurut kamu kayak bebannya ini udah terlalu banyak. Kamu pengen cerita sama orang atau kamu pengen ngeluarin unek-unek kamu ke orang yang selama ini kamu simpan, dan karena mungkin kamu mau dilihatnya gue bisa kok, gue bisa sendiri gitu. Aku ngeliat orang ini kayak mencari kestabilan dalam hidup. Cuman masalahnya karena dia terus ngeluh, karena ini masalahnya bukannya apa yang dia inginkan salah, tapi caranya yang salah. Caranya terlalu ngoyo, terlalu ya tadi aku bilang goal oriented itu boleh, tapi kan kita juga harus ada yang kita harus ya secara realistis, semua itu butuh proses gitu kan ya, dan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Dan memang salah satunya timing juga, kalau timingnya belum datang ya belum bisa gitu. Aku ngeliat di sini selama ini dia banyak menyimpan banyak hal, dan aku ngerasa dia juga lagi di dalam masa butuh perhatian. Karena selama ini mungkin karena sebenarnya salahnya sendiri. Kenapa? Karena dia selalu merasanya fine aja. Tapi jadi dia pengen nunjukin ke orang kalau gue tuh baik-baik aja, kalau gue tuh hidup gue baik-baik aja, gue bisa handle gitu. Tapi ya ada masa pasti kita kan juga ngerasa kayak kok malahan jadi kok kayak orang banyak yang nggak peduli sih sama gue gitu. Jadi di sini dia kayak udah capek berpikir seperti itu. Kayak dia udah lebih mau jujur sama dirinya untuk bisa jujur sama mungkin at least orang-orang di sekitar ya. Aku ngelihat ini bisa ada dampak, kalau ini adalah pasangan kamu, bisa ada dampak ke dalam hubungan kamu. Pada akhirnya dia jadi kok kamu ngerasa kok dia berubah ya, padahal sebenarnya dia tidak berubah, tapi ya karena selama ini dia semua dipendam sendiri, otomatis jadi dia kayak orang yang ya dia menunjukkan dirinya baik-baik aja, ya salah dia sendiri toh, dia nggak pernah mau being vulnerable ya kan, kalau atau ini adalah kamu gitu. So aku ngelihat di sini orang yang kecapean nahan sendiri, akhirnya apa, either dia akhirnya jadi mood swing, atau akhirnya jadi ignorant, jadi kayak gue nggak mau tahu karena orang juga nggak mau tahu gue lah. Lu ngerasa orang nggak mau tahu lu karena lu juga nggak pernah nunjukin kalau lu juga ada masalah, kayak lu ngerasa baik-baik saja gitu. Jadi aku ngeliat orang ini punya banyak ekspektasi, orang mesti ngertiin dia, tapi sebenarnya ya karena dia sendiri pun juga tidak mau menunjukkan ke orang-orang kalau dia juga manusia biasa yang mana dia juga punya masalah, punya sometimes kita bisa down gitu loh. Jadi aku ngelihat orang ini lagi sangat-sangat membutuhkan loving TLC, tender loving care. Sebenarnya niatnya bagus gitu loh, niatnya bagus, dia lagi butuh ini, dia lagi butuh merasa disayang, dia lagi butuh merasa dihargai, dia lagi butuh merasa kayak okay gitu loh, it's okay to be not okay gitu loh. Aku ngerasa dia kayaknya udah capek nutupin ini, paling tidak dia ngerasa kayak gue paling tidak gue butuh satu orang yang gue bisa percaya, yang bisa gue ajak ngobrol. Finally dia merasa seperti itu, finally ya, yang selama ini mungkin dia sendiri ke dirinya sendiri ditutupin gitu. Dan aku ngeliat di sini cara dia dengan dia seperti itu malah dia nggak healing. Aku ngerasa mungkin dia suka merasa insecure dengan keadaan hidupnya, dia suka ngerasa, atau mungkin karena dia sering membandingkan dirinya sama orang lain, jadi dia selalu merasa dirinya tuh kurang. Jadi ya intinya ada isu yang harus dia benahi lah ya. Cuman aku ngeliat di sini
momen ini sekarang adalah momen dimana dia justru butuh orang yang bisa diandalkan, nggak judge dia, tapi kayak cuman ngasih support aja gitu loh. Dan karena aku ngelihat orang ini sangat sulit untuk ekspresiin dirinya. Orang ini sangat sulit untuk untuk being vulnerable, untuk kayak ngasih lihat dirinya kalau gue punya masalah atau gue tuh udah nggak kuat atau apa. Dia menurutku orang yang sangat secara emosional itu sangat tertutup gitu loh. Dia nggak mau orang tahu dia lagi ngerasain apa, dia lagi mikirin apa, dia lagi emosinya gitu loh, kayak dia nggak mau orang tahu gitu. Dan aku ngelihat di sini tapi dia sudah merasa hidupnya dia stuck, dia sudah merasa kayaknya di poin yang dia merasa kayak gue harus lebih berani untuk menelanjangi diri gue. Walaupun pada saat dia cerita belum tentu dia ceritanya benar-benar yang abis-abisan, belum tentu, karena buat dia itu tidak mudah gitu loh. Jadi jangan berharap banyak, dan juga tapi yang penting satu yang perlu kita nilai adalah paling tidak dia sudah lebih berani untuk terbuka gitu loh. Karena yang aku lihat di sini butuh usaha yang besar buat dia, butuh butuh courage yang besar buat dia untuk sampai akhirnya mau cerita. Dan dia cerita ini salah satunya yang ngeluarin sampah-sampahnya, untuk istilahnya gue tuh pusing, gue tuh gini, ngurangin beban emosi, beban pikiran. Jadi ya kamu nanti yang satu hari dijadikan itu sama dia, kamu jangan take it personal, karena ini bukan masalah di kamu atau bukan dia nyalahin kamu atau apapun gitu. Don't take it personal. Jadi kalau kamu memang mau jadi orang buat dia bersandar, ya jadilah itu, nggak usah dijudge, nggak usah dihakimi, nggak usah apapun gitu. Ya kenapa kamu sok kuat, jangan digituin gitu loh. Karena yang ada nanti makin tertutup, makin nggak mau, karena dia merasa kayak gue terbuka juga salah ya gitu loh. Karena kita harus lihat dari sudut pandang dia, memang dia bukan orang yang mudah seperti itu. Mungkin dia dari sini dia belajar kalau tidak semua itu harus disimpan sendiri gitu loh. Dan aku ngelihat dia sekarang ini mencoba untuk mau lebih terbuka, dia mau lebih jujur sama dirinya, dan dia merasa ada satu pikiran yang kayaknya memang gue udah nggak bisa nih nahan ini sendirian. Kayak ada datang satu kesadaran kalau menurutku. Entah ini sudah terjadi atau belum terjadi ya. Aku ngelihatnya ke sana. Jadi ya bukalah dengan tangan terbuka, karena dia berharap sebenarnya dia bisa cerita sama kamu, dia berharap kamu bisa tidak judgmental. Buat dia dengan kamu tidak judgmental aja itu udah lebih dari cukup sebenarnya. Jadi dia cuma butuh teman bicara, butuh orang untuk bisa memahami keadaan dia. Kamu nggak usah ngasih solusi, kecuali dia tanya. Jadi jangan ngasih solusi kalau orang itu tidak minta. Beda kalau orang datang ke aku ya. Orang kalau datang ke aku minta solusi. Sometimes orang itu kan nggak butuh kita ngasih tahu. Orang itu sometimes cuma butuh untuk merasa tidak sendirian. Gitu. Jadi aku ngelihat di bulan ini kamu bakal menghadapi ini, entah mungkin terjadinya dalam artian dia datangnya mungkin sudah terjadi atau belum terjadi. Tapi yang aku lihat keadaan di dalam bulan ini energi yang ketarik seperti ini. Oke? Kalau yang belum terjadi, kamu, dan ini adalah cerita memang kamu menghadapi orang seperti ini atau bahkan diri kamu sendiri. Untuk lihat ke depannya bagaimana, kita lihat di video lanjutannya. Video lanjutannya bisa kamu beli di websiteku. Bagaimana cara belinya? Kamu bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke? So thank you so much guys for watching, and I'll see you next video. Bye.